Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Azulfa dari kelas 4 PDI A1. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul penggunaan media podcast Spotify berbahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan siswa kelas 10 di IPA dari jalur periode Jepara. Ini adalah daftar isi. Daftar isi di sini dalam proposal ada 3 bab. Bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi kajian pustaka, bab 3 berisi penelitian. Dilanjutkan dengan daftar pustaka dan juga lampiran. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang penelitian. Dalam kancah internasional, suatu negara untuk menggunakan ini. Pasti suatu negara tidak menggunakan bahasa masing-masing apabila sudah bekerjasama dengan negara lain. Misalnya di sini adalah bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, karena bahasa Inggris disebut sebagai bahasa kedua atau EFL, English as a Second Language, dan bahasa asing atau EFL, English as Foreign Language. Bahasa Inggris memiliki 4 aspek yang harus dikuasai, diantaranya adalah reading, membaca, menulis, writing, mendengarkan, listening, dan berbicara atau speaking. Nah, di zaman yang semakin canggih ini, era digital yang semakin meluas di seluruh dunia, tenaga pendidik tidak perlu khawatir dalam mencari sumber pendukung dalam membantu dan meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar bahasa Inggris, khususnya dalam mendengarkan. Banyak sekali platform di internet yang menyediakan audio berbahasa Inggris. Bisa diunduh juga, jadi bisa diputar saat offline. Di sini kami menggunakan Spotify. Dan Spotify sebagai salah satu beberapa aplikasi audio tersedia dalam berbagai bahasa. Salah satunya bahasa Inggris. Tidak hanya musik saja, namun Spotify juga menyediakan podcast. Dan kita bisa juga membuat podcast kita sendiri melalui platform Spotify tersebut. Nah, sehingga hal ini tentunya mempermudah kegiatan belajar mengajar bersama para siswa secara efektif dan efisien. Yang B. Rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa banyaknya siswa yang mengalami kesulitan dalam praktik mendengarkan dalam praktik listening. Nah, bagaimana penggunaan media Spotify sebagai pendidik kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam kegiatan mendengarkan berbagai bahasa, khususnya bahasa Inggris bagi para siswa. Tujuan penelitian. Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan dan manfaat media Spotify untuk membantu dan meningkatkan kemampuan para siswa dalam mendengarkan berbahasa Inggris melalui media Spotify. Yang B. Manfaat penelitian. Pertama, ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu bahasa Inggris tentang pengembangan kemampuan mendengar berbahasa Inggris melalui Spotify. Yang kedua, manfaat praktis bagi guru, berkembangnya pembelajaran yang lebih inovatif sesuai perkembangan zaman dengan memanfaatkan aplikasi audio digital Spotify. Bagi siswa, memotivasi siswa dalam belajar serta memberikan keefektifan belajar bagi para siswa. Yang kedua, kajian pustaka. A. Kajian penelitian terdahulu. Menurut Dewi Tatiagi, tahun 2013, halaman 1-2, menjelaskan 5 proses mendengarkan dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah pendengaran. Pendengaran yang merupakan persepsi gelombang suara yang akan diteruskan ke otak. Kemudian, kedua adalah pemahaman. Setelah mendengar, kita berusaha untuk memahami. Kemudian, yang ketiga adalah mengingat. Kita mengingat apa yang sudah kita dengar. Kemudian, yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi adalah kita menelaah apa yang kita dengar secara utuh. Kemudian, merespon. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Richard Hassapel tahun 2007, halaman 97-98, menyatakan penerapan podcast yang pertama untuk dunia medis internasional harus melakukan 2 tugas utama. Yang pertama adalah percaya bahwa pemutar media portable generasi terbaru saat ini mampu menyajikan video serta audio, serta konten video tersebut dapat dikirimkan ke dalam RSS atau umpan podcast. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan anggota FCTM untuk mendapat umpat balik terstruktur tentang apa yang dibutuhkan anggota melalui media tertentu ini. Menurut Claudius Bona tahun 2017 mengungkapkan pendapat dalam penelitiannya tentang penggunaan Spotify dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan berbahasa Inggris para siswa.
Para siswa sepakat bahwa penggunaan Spotify secara teratur melalui lagu-lagu berbahasa Inggris mampu membantu dan mempermudah mereka dalam kegiatan berbahasa Inggris. Hal itu dapat dibuktikan dari hasil tes mendengarkan yang mereka laksanakan mendapatkan hasil lebih baik, begitu juga tes bahasa Inggris lainnya. Yang menjadi perbandingan sekaligus perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas, bahwa penelitian-penelitian terdahulu memanfaatkan era digital di sektor kegiatan masing-masing masyarakat, seperti dunia medis, dimanfaatkan untuk keperluan medis, juga pendidikan dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan. Sedangkan pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengkolaborasikan penggunaan podcast berbahasa Inggris melalui media Spotify untuk membantu untuk mengembangkan juga meningkatkan kemampuan mendengarkan berbahasa Inggris kepada para siswa. Yang B adalah kajian teori Spotify berbahasa Inggris. Menurut Bona tahun 2017, Spotify sebagai salah satu aplikasi multimedia yang dapat digunakan dalam aktivitas belajar dan mendengar. Spotify adalah salah satu dari pelayanan siaran digital musik dan podcast yang memberikan kepada para pendengar banyak akses lagu dan konten podcast dari seluruh seniman atau sumber di seluruh dunia. Aplikasi Spotify dirilis pada tanggal 7 Oktober 2009. Aplikasi ditemukan oleh Daniel Eka dan Martin Lorentzon di Swedia pada tanggal 1 April 2006 menurut Andriani tahun 2018. Dalam analisa mendengarkan musik dan sistem rekomendasi, berbagai bentuk sosial media dikontribusikan dalam pengambilan data yang relevan. Kontribusi utama dari karya ini adalah analisis kuantitatif dari perilaku pembuatan daftar pengguna Spotify menggunakan teknik pembelajaran musik, menurut Martin P. tahun 2007. Kemudian kajian teori mengenai podcast. Menurut Saman dan Ahmad tahun 2017, halaman 97, menjelaskan bahwa podcast adalah singkatan dari iPod, dari pengantar suara digital Apple, dan broadcast, bermakna siaran. Pengguna dapat menonton dan mengunduh dari via internet dan menontonnya dari komputer mereka. Di era digital sekarang ini, pengaruh ICT dalam pembelajaran bahasa tak dapat dipungkiri. Guru dapat mengakses materi dengan mudah dan dari berbagai sumber. Berbagai media digital yang difungsikan dalam pengajaran bahasa juga ramai diperbincangkan saat ini. Salah satunya adalah podcast, menurut Marisa Year tahun 2018. Kemudian ada kajian teori tentang kemampuan mendengarkan. Mendengarkan adalah dasar dalam berbahasa Inggris. Itu merupakan salah satu dari 4 dasar dalam menguasai bahasa Inggris, di antaranya mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengar hanya bisa dilakukan oleh individu aktif. Proses psikologis mendengarkan adalah menerima, menghadiri untuk membangun makna dari dan merespon pesan lisan ataupun non-verbal, menurut Babita tahun 2017. Mendengar beda halnya dengan mendengarkan. Seperti hear, hear, berbeda dengan listen. Itu sama dengan istilah melihat dibandingkan dengan membaca. Look berbeda dengan see. Seperti halnya seseorang menderita disleksia, dia mampu melihat huruf-huruf pada halaman hanya dengan pelatihan yang benar. Ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam meningkatkan keterampilan mendengarkan siswa tersier. Yang pertama, membantu siswa membangun kepercayaan diri dan meningkatkan peminatan mereka. Yang kedua, membantu siswa mendapat pengetahuan yang diperlukan tentang pengucapan. Yang ketiga, membantu mereka membedakan pengucapan British English dan American English. Menurut Muhammad N.I. tahun 2012. Nah, kemudian ada kerangka pemikiran. Di sini ada guru dan siswa. Nah, kolaborasi guru dan siswa. Di sini guru menggunakan proses pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Medianya adalah Spotify Podcast dan juga guru menyediakan teks menggunakan bahasa Inggris yang sudah disesuaikan dengan Spotify Podcast, audio podcastnya. Kemudian setelah terjadi treatment Spotify Podcast ini, maka akan tumbuh kreativitas dari para guru dan siswa. Ketiga adalah penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan atau library research dengan mengambil berbagai sumber-sumber yang relevan. Tahapan penelitian. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan kepustakaan dari berbagai referensi buku, jurnal terdahulu yang masih relevan hingga saat ini, yang tentunya berkaitan dengan judul penelitian. Untuk penggunaan media podcast Spotify berbahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan siswa kelas 10 di MA Kurikulum Purwodadi Cikarang.
Menurut Mirsya tahun 2014, menawarkan 4 kegiatan pada penelitian kepustakaan. Pertama, mencatat semua temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kedua, memadukan segala temuan baik teori atau temuan baru. Yang ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai sumber bacaan, baik kekurangan maupun kelebihannya. Yang keempat, mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian yang berbeda-beda, serta mengkolaborasikannya di setiap temuan terhadap masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti juga mengkolaborasikannya di setiap temuan terhadap masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti menyajikan metode wawancara terhadap para siswa mengenai penggunaan media Spotify yang akan digunakan sebagai penunjang proses belajar mendengarkan berbahasa. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Menurut Mega tahun 2016, peneliti akan memaparkan secara jelas penggunaan media Spotify dalam penunjangan kegiatan belajar siswa, baik dari segi kekurangan maupun kelebihannya, untuk kemudian ditunjang lagi kelebihan penerapan media tersebut. Yang C adalah metode penelitian, metode analisis data. Metode penelitian perpustakaan. Metode penelitian perpustakaan atau library research yang digunakan peneliti dalam penelitiannya menjelaskan bahwa analisis data yang diperoleh dari berbagai literatur dan juga hasil wawancara yang kemudian dirangkum dan disimpulkan oleh peneliti. Kesimpulan tersebut yang nantinya dijadikan acuan dalam penggunaan media Spotify sebagai penunjang aktivitas belajar dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan berbahasa Inggris siswa dan dapat diketahui kekurangan sekaligus kelebihan untuk ditindaklanjuti kembali pada penelitian selanjutnya. Kemudian ada daftar pustaka. Di sini ada 9 daftar pustaka di mana saya mendapatkan ini dari ada jurnal internasional, ada buku story, dan juga dari jurnal nasional. Kemudian lampiran ini berupa wawancara. Wawancara ini ditujukan untuk para peserta didik dalam penggunaan media baru Spotify. Ada juga tahap wawancara, yaitu ada pre-wawancara dan post-wawancara. Pre-wawancara dilaksanakan sebelum treatment Spotify dilaksanakan. Di sini hanya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang era digital sekarang ini. Kemudian kalau post-wawancara adalah apa yang mereka rasakan. Pertanyaan berhubungan dengan apa yang mereka rasakan setelah melaksanakan treatment dari Spotify Podcast. Hal tersebut menanyakan dampaknya mereka dan dijawab dengan bentuk pertanyaan. Berikut adalah bentuk pre-wawancara. Nama, kelas, asal sekolah diisi terlebih dahulu, kemudian mereka menjawab dengan opsi iya atau tidak dari 5 pertanyaan yang telah saya paparkan di sini. Kemudian ada pos wawancara, sama menulis nama, kelas, dan asal sekolah. Kemudian mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan uraian yang sesuai dengan yang mereka dapatkan dari treatment Spotify Podcast. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.